Halo? Iya, ini gue Andre. Gue udah nyampe sini. Oke, gue tungguin. Andre. Putri. Kamu di sini mau ketemu Siska kan? Saya... Enggak. Enggak kok. Siapa bilang? Andre, kamu jangan pura-pura suci. Saya yakin kamu tahu kalau saya tahu semuanya. Jadi kamu mau bergerak cepat. Saya maklum. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Kamu sakit. Kamu menderita. Maafin saya, Putri. Saya benar-benar mencintai Alia. Tolong saya, Putri. Saya sangat sayang sama Alia. Tapi... Urusannya nggak seribet yang kita rencanain ya. Nggak perlu nunggu Ferdi, nggak perlu nunggu mereka berantem. Ternyata kita bisa nangkep jin biarannya bawang putih. Maafin saya, Putri. Saya terpaksa. Loh, kok dia bisa ngeliat jin itu juga, Oma? Selama bubuk yang saya sebarkan itu masih ada pengaruhnya, siapapun bisa melihatnya. Buktinya, kamu, dia, saya, semuanya bisa lihat kan? Sumpah, saya nggak ada maksud untuk ngejahatin Putri. Saya cuma nggak mau kehilangan Alia. Kok dia kayak orang kesetanan sih, Oma? Dia sedang berperang dengan batinnya sendiri. Ibaratnya orang dikasih buah si malakama. Hah? Buah apaan tuh? Ibaratnya dia pegang buah si malakama. Kalau dia makan, bapaknya mati. Kalau nggak dimakan, emaknya mati. Oh, jadi sama aja dong. Kayak maju kena, mundur kena, diem pun kena. Persis. Persis seperti itu. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Ada apa sih, Fer? Kok lo nggak bilang kalau gue ini lo mau bawa kemana? Gue pengen nemuin Andre.
Katanya Andre bawa Alia ke hotel. Gue takut kalau Alia diapa-apain. Gue nggak pengen Alia kenapa-napa. Lu dapat info dari mana? Dari Siska. Tadi dia nelpon gue. Dan dia bilang di mana alamat hotel itu. Terus lu percaya? Ingat Fer, dia itu biang racun. Khusus untuk urusan ini gue percaya sama dia. Lagian dia juga nggak suka kan kalau misalnya gue suka sama Alia. Dan dia juga pernah bilang, gue bisa buktiin informasi yang dia kasih ke gue. Kalau Alia mau ketemu sama Andre, terus lo mau apa? Gue pengen ngasih tahu ke Alia tentang siapa sebenarnya Andre. Dan gue akan buka kedoknya Andre di depan Alia. Jangan musuhin saya, Putri. Saya mohon Putri jangan benci sama saya. Saya mohon Putri percaya sama saya. Saya bukan orang jahat. Apa yang saya lakukan demi cinta saya ke Alia. Hebat kamu. Munafik! Bukannya lo yang selama ini pengen jin biarannya bawang putih ditangkap supaya rahasia lo nggak kebongkar kan? Jangan dengerin omongan mereka, Putri. Mereka bohong. Ini anak bikin capek kuping. Ayo kita pulang. Putri Cahaya mau diapain lagi? Dia kan udah diamankan dalam botol ini. Biar gua aja yang megang botol ini. Apa-apaan sih kamu? Oma, hipnotis dia supaya dia nggak macem-macem. Untuk sementara, kemampuan saya untuk menghipnotis melalui mata atau suara itu anjlok. Karena kemampuan saya merosot pada saat saya menaburkan bubuk ajaib itu untuk melihat jin yang ada di dalam botol itu. Lo nggak usah sosok baik, nggak usah sosok minta maaf, dan nggak perlu pura-pura punya hati nurani. Karena bukannya lo yang selama ini punya rencana busuk. Karena kalian udah ngejebak gua. Lo kejebak karena kebusukan lo sendiri. Gua nggak busuk. Gua cuma ngejalanin apa yang seharusnya gue jalanin demi ngedapetin Alia. Alah, nggak usah ngomong macem-macem deh. Dia udah nggak ada gunanya kan? Siniin jin deh. Maju selangkah lagi botol ini gue jatuhin. Kalau botol itu lo jatohin, jinnya bakalan lepas dan dia bakalan ke Alia dan Alia bakalan benci sama lo. Nggak usah lu bilang, gue juga udah tahu. Terus ngapain lo pakai bilang kalau lo pengen ngejatohin botol itu? Mau ngancam? Gue cuma mau tahu, lu mau apain dia? Kalau lu mau macem-macemin, mendingan gue lepasin aja sekarang. Biarin gue terima nasib dibenci sama Alia. Bilang sekarang. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tatap mata saya. Sekarang serahkan botol itu. Anak pinter. Pintar-pintar bego. Loh, saya kenapa? Siniin botol itu. Oma, kok hipnotisnya dilepas lagi sih? Bukan dilepas, tapi kekuatan saya memang belum kembali. Ini juga baru coba-coba. Denger ya, Nyet. Bukan lo doang yang bisa ngancem. Gue juga bisa. Kalau sekarang lo masih macem-macem, gue bakalan lepasin jin ini. Biar aja dia cerita sama Alia, biar Alia tahu gimana sintingnya lo. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Apa lo udah siap terima kenyataan kalau Alia bakalan muntah ngeliat lo setelah tahu rahasia lo? Gimana? Sekarang masih mau belagu? Hah? Sekarang lo jangan ngeributin masalah jin itu lagi. Jin itu mau gue piara, kayak mau gue tanam dalam tanah, itu urusan gue. Urusan lo ikutin peraturan nyokap gue. Tapi tolong, jangan sampai Alia tahu kalau saya terlibat dalam urusan penculikan Putri Cahaya. Tenang aja, Andre. Kita selesaiin masalah kita masing-masing. Makin cepet Alia bangkrut, makin cepet dia jatuh ke pelukan lo. Gue bakal transfer duitnya secepat mungkin. Ya udah, jangan ngomong doang, cepetan sana. Yuk, Mah. Ntar dulu, Oma mau ke toilet. Im. Lo berdua kayak di film-film. Masalahnya udah selesai, polisinya baru datang. Mana Alia? Emang gue pacarnya dia? Mana gue tahu, cari aja sendiri. Lo jangan main-main ya. Gue cuma bercanda kali, Fer. Alia nggak ada di sini. Gak usah bercanda lo.
Hah? Apaan sih lo, Fer? Lepasin nggak? Gue udah bilang kan kalau Alia nggak ada di sini. Ah! Lepasin nggak? Cabut Jun. Kenapa? Wanita tua itu biang penyakit. Tua? Enak aja. Siapa yang tua? Hei! Ngapain lo di sini? Nggak ada apa-apaan. Emangnya kenapa? Terus ngapain lo di sini bareng Siska sama dukunnya itu? Lu ngomong apaan sih dari tadi nggak jelas? Udah, gue mau cabut. Andre. Gue tahu lo cinta dan sayang sama Alia. Itu hak lo, nggak apa-apa. Tapi gue nggak suka cara lo. Dari tadi omongan lu nggak jelas. Maksud lu apa sih? Kita udah tahu semua perbuatan lo. Lo tahu nggak? Apa yang lo udah lakuin ke Alia? Itu adalah kesalahan yang besar. Alia tuh begitu peduli sama lo. Begitu sayang. Lo udah dianggap sebagai penyelamat sama dia. Tapi apa yang lo udah lakuin? Lo udah berkhianat, Andre. Lo sadar nggak sih? Sadar. Makanya gue jadi kayak gini sekarang. Ini semua gara-gara lu, Fer. Lu udah ngerampok Alia dari gua. Selama ini gua yang ngejagain dia terus-terusan. Gua yang bener-bener peduli sama dia. Apapun yang dia lakuin ke gua nggak pernah marah, Fer. Gua nggak pernah ninggalin dia. Dan gua nggak banci kayak lu, Fer. Tapi lu tetap aja dianggap pahlawan di mata Alia. Sekarang lo udah puas kan? Lo udah berhasil nyingkirin gue dari hatinya Alia. Alia udah nganggep gue sebagai sampah sekarang. Tapi kalau lo cinta sama dia, harusnya lo kasih dia yang terbaik. Bukan kayak gini caranya. Lu nggak ada hak interogasi gua, Fer. Lu kira lu siapa? Lu lupa siapa gua? Gua bisa nuntut balik lu atas pencemaran nama baik gua, tahu? Gue tahu lo siapa, gue tahu. Tapi lo sadar juga nggak sih? Kalau lo udah kerjasama sama orang yang salah. Lo yakin? Mulut mereka bisa lo pegang, hah? Gue yakin abis kerjasama ini lo bakal ditendang jauh-jauh sama mereka. Emangnya gue pikirin, biar aja mereka bawa duit Alia. Tujuan gue emang bikin Alia bangkrut. Dan setelah Alia bangkrut, dia pasti akan larinya ke gue. Dan dia akan gue jadiin bini gue, Fer. Nah, sekarang kan gue udah jelasin secara panjang lebar. Gue minta kalian berdua cabut dari sini sekarang. Dan ingat baik-baik, siapapun yang coba ngalangin gue ingetin sekali lagi. Siapapun yang coba ngalangin gue hancurin. Dre! Lihat deh, kalau lo masih pakai cara lo, gue hancurin lo. Mana yang akan menjadi warnamu? Racun gak tuh mereka ya? Mama! Gimana? Berhasil ketangkep jinnya? Hah, ketangkep, ya? Tante! Mana jinnya, Tante? Kok kosong melambung kayak begini? Enggak semua orang bisa melihat jin itu. Biar kamu nunggang-nungging kayak apa juga nggak bakalan bisa lihat. Tante Berta, terus gimana caranya saya tahu kalau jin sialan itu ada di dalam botol ini? Percaya aja deh kamu. Percaya aja deh, gimana sih Tante nih? Udah deh, Mama. Percaya aja. Tadi waktu bubuk yang dilemparin Oma ke jin piaraannya bawang putih itu masih aktif, aku juga bisa lihat kok. Cuman sekarang aja kekuatan bubuknya udah hilang. Sekarang ada caranya untuk kamu bisa lihat apakah jin itu masih ada dalam botol itu atau enggak. Cara lainnya gimana, Tante? Gimana? Sabar. Kak Irma! Kak Irma! Ada apa, Andre? Mulai hari ini, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah.
Akhirnya kamu juga pindah keluar kota dan memulai karir kamu di sana. Enggak. Kita nggak perlu pindah keluar kota. Karena sebentar lagi, Alia akan datang ke sini dan tinggal bareng kita, Kak. Yang benar aja kamu. Emangnya Alia bilang sendiri sama kamu? Dia nggak bilang ke saya. Tapi saya yang bilang begitu. Kamu apain dia? Kamu main pelet? Enggak. Saya baru aja menyingkirkan rintangan terakhir saya. Dan sekarang, setelah semuanya habis, Alia nggak punya pilihan. Dia akan menggantungkan hidupnya ke saya. Kamu itu udah keterlaluan, Andre. Kamu udah menghalalkan segala cara untuk mencapai obsesi kamu. Kamu benar-benar udah kemasukan setan. Dengar ya, Kak. Ini nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau kamu bukan saudara saya satu-satunya, pasti udah saya beberkan sama Alia semua kelakuan kamu. Saya nggak sanggup untuk melaporkan kamu ke Alia, apalagi melaporkan kamu ke polisi, Andre. Saya udah nggak kuat lagi. Saya putuskan untuk meninggalkan kamu dari sini. Apa? Saya udah nggak tahan tinggal sama kamu lagi. Saya harus pergi dari sini. Oke. Sekarang satu persatu yang menghalangi saya pada cabut. Bagus. Nggak akan ada lagi yang bisa ganggu kita. Jadi angkat lagi mata tuh cenguk. Siapa ini? Hah? Yang sopan ya kalau ngomong, kemana aja kamu, ha? Ngilang terus ya. Di handphone nggak ngejawab-jawab lagi. Ini siapa? Oh, hebat banget kamu sekarang ya. Hebat banget. Sampai lupa sama suara saya, cenguk. Heh, denger baik-baik dan tanam di otak kamu ya. Suara ini yang bakal nentuin nasib kamu ke depan, tahu? Oh, sorry. Apa kabar? Apa kabar? Mau tahu kabar saya, ha? Kabarnya capek banget nungguin orang yang janjinya mau transfer duit, tapi sampai sekarang nggak transfer. Sorry. Saya... Nggak ada sorry-sorryan ya, cecunguk. Buka kuping caplang kamu itu. Saya paling nggak demen disuruh nunggu. Lagi pula memangnya kamu kira urusan kita ini udah kelar, ha? Terus kamu bisa ongkang-ongkang kaki pacaran sama si putih gitu, ha? Saya... Diam! Saya nyuruh kamu tuh buka kuping caplang kamu, bukan buka mulut kamu, ngerti? Cecongok, dengerin omongan saya ya. Buang dulu semua mimpi kamu itu. Selama si bawang putih itu masih punya harta, dia tuh nggak bakalan lari ke kamu. Ngerti nggak? Iya. Iya, saya ngerti. Ya ampun, dasar cecunguk. Kalau kamu ngerti, ngapain diem aja? Cepetan, urusin, kelarin urusan kita. Oke, Bos. Andre? Ada apa, Andre? Saya... Ya ampun, kamu tuh belum istirahat ya? Saya harus selesaikan dulu urusan ini, Al. Saya yakin sebentar lagi semuanya pasti beres. Habis itu baru saya bisa istirahat. Sampai kapan? Ya setelah semua urusan-urusan kantor ini selesai. Dan kamu bisa bebas dari semua masalah-masalah ini. Kamu tahu nggak? Kadang saya suka mikir gimana jadinya saya kalau nggak ada kamu. Saya juga suka mikir yang sama, Al. Kalau nggak ada kamu,
apa artinya hidup saya ini, Al. Kak Andre lihat Putri nggak? Ya ampun Olivia, kamu tuh gimana sih? Putri kan banyak urusan, nanti juga datang. Sabar ya. Itu map apa? Ini dokumen-dokumen kantor. Ada beberapa yang harus kamu tanda tangani lagi untuk pelepasan beberapa kreditur, Al. Setelah itu, kita bisa bangun dari awal lagi. Saya nggak bisa tanda tanganin ini, Andre. Kenapa, Al? Ferdi. Ferdi kenapa? Imron kan saudaranya Ferdi. Kita udah ngembaliin uangnya Ferdi via Imron, tapi dia belum tanda tanganin bukti pengembalian uang dan pembatalan kemitraan. Itu kan cuma formalitas saja. Ferdi pasti kelupaan. Lagian, setelah ini kan kamu bisa telepon dia, Al. Oke. Al, apa kabar? Udah deh, nggak usah basa-basi. To the point aja, Fer. Oke. Kamu mau ngomong apa? Saya kan udah ngembaliin semua uang kamu di perusahaan via Imron. Sekarang tolong kamu suruh Imron tanda tanganin surat pembatalan kemitraan dan pengembalian uang. Oke. Ya udah. Kamu tenang aja. Saya bukan penipu kok. Jadi nggak bakalan nipuin kamu. Ya? Saya tunggu di kantor sejam lagi. Saya tunggu. Al, sekarang kamu sombong banget ya? Kamu kira saya ini bajingan kayak Andre? Hah? Mana yang akan menjadi warnamu? Ada apa sih, Fer? Heboh banget. Gue mau nanya sama lo. Lo udah kasihin belum bukti pembatalan kerjasama gue sama Alia? Baru aja mau. Lo gimana sih? Barusan Alia tuh nelpon gue. Nada bicaranya ke gue tuh kayak gue udah mau nyaplok hartanya aja. Gue yakin Andre pasti ngomong-ngomong ke gue yang enggak. Nah, ini dia, Fer. Yang mesti kita lakuin. Maksud lo? Alia itu kan mikir kalau lo biang keroknya, Fer. Nah, sekarang kita gunain pikiran kotornya dia. Gila lo. Begini, Fer. Andre itu sedang menguras hartanya Alia. Dan hartanya itu dikasih ke Rika dan Siska. Kalau kita nggak tanda tanganin itu surat, Andre nggak bisa apa-apa, Fer. Terus gue bakal dikira jadi penipu gitu sama si Alia? Hah? Lo tuh gimana sih, Fer? Gimana apanya? Hah? Terus lo mau saudara lo dianggap bajingan sama dia? Ferdi, biar bagaimanapun lo berbuat kayak malaikat, tetap Alia itu ngecap lo sebagai bajingan karena otaknya itu udah dicuci sama Andre. Emang lo punya rencana apaan? Ini satu-satunya cara untuk ngamanin hartanya Alia. Kalau enggak, akan kekuras habis sama Andre. Begitu Alia tahu cerita yang sebenarnya, gue berani taruhan sama satu kuping gue. Kalau Alia akan terima kasih banget ke lo, Fer. Kertas-kertasnya udah saya siapin, tinggal ditanda tangan. Kertas apaan tuh? Seperti yang udah saya bilang, setelah saya mengembalikan saham Imron dari perusahaan, dia harus menandatangani dokumen sebagai bukti pembatalan kemitraan. Dan ini harus segera ditandatangani. Silahkan Imron. Maaf, saya merasa tidak harus menandatangani ini. Kamu ngomong apa barusan? Fer, tolong lo jelasin ke Alia. Kayaknya dia nggak ngerti bahasa gue. Lo bilang ke dia, kalau gue ini belum dapet uang, saham, atau apapun. Jadi, nggak mungkin kalau ngebatalin kemitraan antara gue dan Alia.
tolong lo sampein ke dia. Kamu ngomong apaan sih? Bener kan gue? Dia nggak ngerti bahasa gue, Fer. Al, apa perlu saya terjemahin bahasanya dia? Jangan sandiwara. Bisa-bisanya kalian bilang kalau kalian belum terima apa-apa dari saya. Asal kalian tahu aja ya. Begitu saya tahu kalau kalian diem-diem mau merebut perusahaan saya, uang kalian udah saya kembaliin. Saya juga udah nelfon kamu, Fer. Saya bilang kalau uangnya udah saya kembaliin. Kamu juga udah konfirmasi saat itu. Al, mestinya kamu bicara sama saya, bukannya sama Ferdi. Karena Ferdi itu tidak ikut dalam perjanjian kemitraan kita. Apapun urusan kamu sama Ferdi, bukan urusan saya. Dan saya belum terima apapun. Jadi, saya nggak mau tanda tangan. Kayaknya gue nggak ikutan, Im. Ini urusan lu sama si Alia. Nah, lo selesain itu ya. Gue nggak mau ikut campur. Kalian memang busuk. Kayaknya Andre tahu persis kalau saya ini ada di pihak yang benar. Dan kamu, Alia, tidak punya bukti hitam di atas putih kalau saya ini pernah terima uang. Saya rasa Imran memang benar secara hukum. Saya tahu. Ini pasti kerjaan kamu, Fer. Kamu jahat. Kamu pikir saya akan ngemis-ngemis di depan kamu, ha? Silakan makan uang saya. Sebenarnya gue gak tega ngeliat Alia nangis. Tapi ini buat kebaikan dia. Cepat atau lambat dia akan tahu yang sebenarnya, Fer. Tapi sampai kapan, Im? Sampai kapan dia akan tahu keadaan yang sebenarnya? Hanya Tuhan yang tahu. Gue udah nggak tahu. Sampai kapan juga gue bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Namanya juga obat, Fer. Pahit rasanya. Tapi kalau lo nggak tahan, kita pakai strategi baru. Tapi bakalan lebih ribet. Nggak usah. Nggak usah ganti. Gue udah nggak apa-apa kok. Lo yakin? Gue yakin. Pokoknya selama Andre masih berkeliaran, kita nggak boleh nyerah. Alia, kamu jangan sia-siakan air mata kamu untuk bajingan seperti Ferdi, Al. Saya nggak nangisin dia, Andre. Saya sedih. Karena saya kecewa dengan kebodohan saya. Saya pikir dia benar-benar cinta sama saya. Tapi ternyata semua itu bohong. Saya juga kecewa. Ferdi secara terang-terangan udah ngebohongin kamu. Sedangkan saya nggak bisa berbuat apa-apa, Al. Dan parahnya lagi, mereka masih ada di sini. Mereka masih ingin tetap ikut campur dalam masalah perusahaan ini. Apa? Saya baru aja lihat Ferdi bilang ke Imron supaya mereka harus tetap bertahan di kantor ini. Selama mereka masih punya hak kemitraan di sini. Di mana mereka sekarang? Di depan. Ibarat meja judi, kita tinggal lempar doang dadunya ke meja. Jadi segala apapun yang kita hadapin memang udah ada resikonya. Dan kita harus siap. Penipu! Ternyata kalian lebih busuk daripada Rika dan Siska. Mereka busuk, tapi seenggak-enggaknya mereka nggak munafik. Mereka juga pernah berpura-pura sok suci seperti kamu. Kenapa kalian masih di sini? Keluar! Tapi Al, dia ini tamu saya. Dan saya masih berhak di... Diam kamu! Saya masih bisa nahan diri ngeliat kamu. Tapi begitu kamu bawa Ferdi, rasanya saya mau muntah. Oke. Tapi dengan satu syarat. Kalau Ferdi nggak boleh di sini, Andre juga nggak boleh di sini. Sebagai partner, saya terima usul kamu. Dan sebaliknya,
kamu juga harus terima usul saya. Im, Lo jangan ikut campur, Fer. Al, percuma kamu bicara sama muka tembok seperti mereka. Jelas, Al. Saya nggak mau ngelihat pengacara mulut besar kamu ini berkeliaran di kantor. Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu nggak apa-apa, Al? Kepala saya sakit banget, Dre. Sebentar, Al. Saya ambilin obat dulu ya. Andre, kamu kelihatannya senang banget. Iya dong. Gara-gara Ferdi tetap maksa untuk masang Imron di perusahaan. Akhirnya kebencian Alia ke Ferdi sampai dibunuh-bunuh. Jangan senang dulu. Gimana kalau Rika dan Siska tahu Imron masih bertahan di kantornya Alia? Soalnya Rika dan Siska kan punya mata-mata di kantornya Alia. Emang gue pikirin, itu kan di luar kontrol gue. Gue nggak bisa ngeluarin Imron dari perusahaan. Karena dia punya kekuatan hukum gara-gara kecerobohan Alia. Bukan salah gue dong. Brengsek! Si Ferdi muncul lagi! Itu anak selalu aja deh ngerusak rencana kita. Sayang, terus itu cecunguk Andre itu kemana aja dia? Ya dia juga ada di sana, Mah. Terus ngapain aja dia di sana? Mejeng doang, iya. Emangnya dia bisa ngapain? Menurut laporan, Imron sama si Ferdi bener-bener bikin kita mati langkah. Sialan, bener-bener sialan. Ya udah deh sayang, gini aja. Kalau si cecunguk Andre itu nggak bisa kita gunain, kita lemparin aja dia ke laut biar berteman sama ikan hiu. Terus si bawang putih itu biar kita aja yang langsung ngurusin. Ngurusin langsung gimana sih? Ya maksudnya kita nggak usah pakai orang lain buat jadi bemper. Memangnya kita ini apaan? Hah? Pengecut? Hah? Maaf aja ya. Lagian apa sih yang ditakutin dari si bawang putih sialan itu? Jinnya aja udah kita sekep. Ya tapi sabar dong, Mah. Kita harus pikirin matang-matang dulu. Rika, saya setuju sama Siska. Kita harus pikir matang-matang. Tapi sebaiknya memang kita hadapi langsung si bawang putih. Asal kita susun strategi yang baru. Dan kita harus mulai dari awal. Tante, nggak usah pakai kebanyakan mikir-mikir. Yuk, jalan Tante. Ayo, Ntar dulu, udah ayo. Jalan Tante. Siapa sih nggak sabaran banget? Ngapain kalian kesini? Mana si putih cecunguk? Mana dia? Hah? Jangan berisik. Dia lagi ada di dalam. Kalau kalian mau ketemu saya, jangan sekarang. Pokoknya kalian boleh tentuin tempatnya di mana dan kapan. Yang penting jangan sekarang. Siapa bilang kita mau ketemu sama lo? Nanti aja kita urus. Jangan sekarang. Jangan pegang tangan anak saya dan jangan banyak cincong kamu ya. Pergi kamu. Mau ngapain lagi kalian datang ke sini? Dre, cepet telepon polisi. Diam. Alia, kalian udah di luar batas. Ini nggak sesuai dengan kesepakatan kita. Saya bersedia untuk negosiasi ulang. Asal kalian jangan apa-apain Alia. Tante, kita bawa aja dia. Yuk. Jangan. Jangan bawa dia. Saya kan udah turuti semua perintah kalian. Kalian nggak bisa. Udah diam.
Lo tuh udah gak punya hak lagi buat negosiasi karena lo udah gak punya kuasa atas uangnya Alia. Sekarang pergi. Pergi dari sini, Cecunguk. Pergi gak? Keluar. Keluar. Ngapain kamu kesini? Bukannya saya udah bilang kalau saya nggak mau ngeliat kamu lagi. Iya, saya tahu. Saya cuma mau bilang selamat tinggal. Apaan kamu, Ndre? Kamu udah begitu beraninya menjual diri kamu ke perempuan-perempuan iblis. Dan kamu udah membuat rencana busuk dan mengorbankan orang yang gak berdosa. Sekarang begitu kamu udah kewalahan sendiri, kamu mau lari dari tanggung jawab kamu dengan cara bunuh diri. Saya berhak penuh atas diri saya. Silahkan ambil hak kamu. Tapi lakukan dulu kewajiban kamu. Kamu harus beresin semua bencana yang udah kamu buat. Kalau kamu mau mati, silahkan. Tapi matilah sebagai satria. Setidak-tidaknya untuk diri kamu sendiri. Halo. Ini gua, Andre. Kita harus ketemu sekarang. Penting banget. Terserah lo di mana aja. Oke. Gua langsung ke sana. Mana yang akan menjadi warnamu? Mau ngomong apa lagi? Gua mau ngomong masalah Alia. Kalau nggak ada sesuatu yang baru, mendingan. Gue mohon lu denger dulu, Fer. Abis itu lu boleh pergi. Kalau emang lu udah gak peduli. Terus terang, setiap lu muncul, gue harus berusaha lebih keras lagi untuk ngedapetin hati Alia. Gue bahkan udah melakukan hal yang paling kotor, Fer. Supaya gue bisa jadi pahlawan di mata Alia. Maksud lo? Sekarang, setelah saya melewati batas moral dan akal sehat, semuanya jadi berantakan, Fer. Oh, itu doang. Berarti nggak ada berita yang baru kan? Alia diculik. Diculik? Lo mesti jelasin gimana kejadiannya. Alia diculik sama perempuan-perempuan iblis yang selama ini menekan gue. Karena mereka tahu kelemahan gue. Gue gak sanggup ngadepin ini sendirian, Fer. Karena gue bukan hanya ngadepin Rika dan Siska. Tapi juga Berta yang lebih berbahaya daripada 10 Rika dan 10 Siska. Kita harus kerja sama, Fer. Lo mau gue ngelakuin apa? Gue mau lo ngomong, saya percaya dengan adanya peri. Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya karena kepandaiannya berkata-kata, tetapi juga perlu dinilai dari buah pikiran serta tingkah lakunya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu.
manusia.